Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan membahas materi dengan tema produk life cycle atau siklus hidup produk. Oleh kami kelompok 2 yang beranggotakan saya Ika Wulandari, kemudian yang kedua ada Inanda Septiana Rohma, yang ketiga ada Ega Naila Nurila Arfi, yang keempat ada Putri Kamila Bilkis, yang kelima ada Fadila Cindy Syafitri. Oke, poin yang akan kami bahas kali ini ada 5. Yang pertama yaitu pengertian produk life cycle. Yang kedua ada konsep produk life cycle. Yang ketiga ada tahapan-tahapan produk life cycle. Yang keempat ada karakteristik produk life cycle. Yang kelima ada strategi produk life cycle. Baik, poin yang pertama akan dibacakan oleh saya, Ika Wulandari, yaitu tentang pengertian produk life cycle. Produk life cycle atau siklus hidup produk adalah siklus hidup suatu produk atau organisasi dengan tahapan-tahapan proses perjalanan hidupnya, mulai dari peluncuran awal, peluncuran resmi, perubahan dari target awal, lalu mulai berjuang dan berkompetisi dengan produk-produk yang sejenis, hingga melewati persaingan dan kompetisi produk yang memiliki tingkat penerimaan, penjualan, distribusi yang luas dan tersebar. Nah, siklus hidup produk merupakan suatu grafik yang menggambarkan riwayat produk sejak diperkenalkan ke pasar sampai dengan ditarik dari pasar. Nah, siklus hidup produk adalah suatu konsep penting yang memberikan pemahaman tentang dinamika kompetitif suatu produk. Kemudian yang kedua ada konsep produk life cycle. Nah, konsep produk life cycle ini pertama kali diperkenalkan oleh Leavitt pada tahun 1965 dalam artikelnya yang berjudul Exploit the Product Life Cycle. Nah, produk life cycle merupakan konsep yang penting dalam pemasaran karena memberikan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika bersaing suatu produk. Nah, siklus hidup yang dikelola dengan baik akan membantu manajer dalam memastikan bahwa pengenalan, pengubahan, dan penghentian produk dilakukan dengan cara yang tepat. Perkenalkan, nama saya Fadila Cindy Syafitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang subbab berikutnya, yaitu tentang tahapan product life cycle. Nah, tahapan product life cycle ini ada 4 bagian. Yang pertama ada tahap pengenalan atau introduction, yang kedua ada tahap pertumbuhan atau growth, yang ketiga ada tahap kedewasaan atau maturity, dan yang terakhir ada tahap penurunan atau decline. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap perkenalan atau introduction dan tahap pertumbuhan atau growth. Yang pertama ada tahap perkenalan atau introduction, di mana pada tahap ini barang mulai dipasarkan dalam jumlah yang besar, walaupun volume penjualannya belum tinggi. Barang yang dijual umumnya barang yang baru atau benar-benar baru. Karena itu masih berada pada tahap permulaan, biasanya ongkos yang dikeluarkan tinggi, terutama pada biaya periklanan. Promosi yang dilakukan juga besar-besaran untuk menarik banyak pelanggan. Di samping itu, distribusi barang tersebut masih terbatas dan laba yang diperoleh masih rendah. Laba negatif atau rendah dan pengeluaran promosi mencapai rasio tertinggi terhadap penjualan karena kebutuhan untuk yang pertama memberitahu konsumen potensial, yang kedua mendorong percobaan produk, dan yang ketiga untuk mengamankan distribusi di gerai eceran. Pada tahap ini, perusahaan memfokuskan terhadap pembeli yang siap membeli. Kemudian biasanya terhadap kelompok yang memiliki penghasilan yang tinggi. Harga cenderung tinggi karena biaya tinggi. Tahap selanjutnya yaitu tahap pertumbuhan atau growth. Dalam tahap pertumbuhan ini, penjualan dan laba akan meningkat dengan cepat. Karena permintaan sudah sangat meningkat dan masyarakat sudah mengenal barang bersangkutan, maka usaha promosi yang dilakukan perusahaan sudah tidak seagresif seperti pada tahap sebelumnya. Di sini pesaing sudah mulai bermunculan, sehingga persaingan menjadi lebih ketat. Cara lain yang dapat dilakukan untuk memperluas dan meningkatkan distribusi adalah dengan menurunkan harga jualnya. Kemudian dalam tahapan ini tentu saja laba akan meningkat dan prosesnya menjadi lebih menguntungkan. Tahapan ini di pasaran permintaan dari produk semakin meningkat dan minat masyarakat semakin bertambah. Dengan adanya langkah seperti hal ini, maka produsen sendiri akan mengurangi proses promosi yang dilakukan. Pengurangan langkah promosi tersebut memang menjadi cara yang diambil dikarenakan banyaknya masyarakat yang telah mengetahui informasi produk tersebut,
Jadi pada tahap ini memang usaha promosi tidak seagresif pada tahap sebelumnya. Untuk materi tahapan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya yaitu tahap ketiga, tahap kedewasaan atau maturity. Pada tahap kedewasaan, kita dapat melihat bahwa penjualan masih meningkat dan pada tahap berikutnya tetap. Dalam tahap ini, laba produsen maupun laba pengecer mulai turun, persaingan harga menjadi sangat tajam sehingga perusahaan perlu memperkenalkan produknya dengan model yang baru. Pada tahap kedewasaan ini, usaha periklanan biasanya mulai ditingkatkan lagi untuk menghadapi persaingan. Pada titik tertentu, tingkat pertumbuhan penjualan akan melambat dan produk akan memasuki tahap kedewasaan relatif. Tahap ini biasanya lebih lama daripada tahap-tahap sebelumnya dan memberikan tantangan besar bagi manajemen pemasaran. Tahap kedewasaan dibagi menjadi 3 fase: pertumbuhan, kestabilan, dan kedewasaan yang terkikis. Dalam fase pertama, tingkat pertumbuhan penjualan mulai menurun, kekuatan persaingan baru juga mulai muncul. Sedangkan pada fase kedua, penjualan mendatar pada basis per kapita karena kejenuhan pasar. Sebagian besar konsumen potensial telah mencoba produk dan penjualan masa depan diatur oleh pertumbuhan populasi dan permintaan penggantian. Dalam fase ketiga, kedewasaan yang terkikis, tingkat penjualan mulai turun dan pelanggan mulai beralih ke produk lain. Fase ketiga kedewasaan memberikan tantangan terbesar. Perlambatan penjualan menciptakan kelebihan kapasitas dalam industri yang menyebabkan persaingan bergerak cepat untuk menemukan ceruk. Mereka sering melakukan penurunan harga, mereka meningkatkan iklan serta promosi dagang dan konsumen. Goncangan dimulai dan pesaing yang lebih lemah menyingkir. Pada akhir, industri akan terdiri dari pesaing yang mapan dengan penggerak dasarnya adalah pendapatan atau mempertahankan pangsa pasar. Tahapan yang terakhir yaitu ada tahap kemunduran atau decline. Hampir semua jenis barang yang dihasilkan oleh perusahaan selalu mengalami kekunoan atau keusangan dan harus diganti dengan barang yang baru. Pada tahap ini, barang baru harus sudah dipasarkan untuk mengganti barang lama yang sudah kuno. Meskipun jumlah pesaing sudah berkurang, tetapi pengawasan biaya menjadi sangat penting karena permintaan sudah jauh menurun. Apabila barang yang lama tidak segera ditinggalkan, maka tanpa mengganti dengan barang baru, maka perusahaan hanya dapat beroperasi pada pasar tertentu yang sangat terbatas. Berikut alternatif yang dapat dilakukan oleh manajemen pada saat penjualan menurun, antara lain memperbarui barang dalam arti fungsinya, meninjau kembali dan memperbaiki program pemasaran serta program produksinya agar lebih efisien, menghilangkan ukuran, warna, dan model yang kurang baik, menghilangkan bagian jenis barang untuk mencapai laba. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik produk life cycle. Yang pertama, tidak dari semua produk melewati semua tahapan yang ada. Ada beberapa produk yang bahkan tidak pernah melewati tahap perkenalan produk. Pada umumnya, produk yang gagal untuk dapat masuk ke dalam tahap ini meliputi produk yang berkaitan dengan teknologi serta mode. Kita dapat mengambil contoh produk elektronik seperti Walkman, tape recorder, komputer, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu panjangnya dari setiap produk life cycle untuk setiap produknya sangatlah bervariasi. Yaitu masa yang paling lama dalam PLC adalah pada saat produk kategori. Sedangkan untuk produk form lebih cenderung untuk mengikuti pola PLC yang standar atau berbentuk S. Untuk pembentukan merek sendiri mempunyai alur PLC yang paling pendek dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, di sini kenyataannya membuktikan bahwa tidak semua produk yang mempunyai PLC bentuknya S, sementara style life cycle punya daur hidup yang lebih panjang daripada yang lain. Tapi untuk fat life cycle sendiri hanya akan berlangsung singkat. Yang ketiga, produk life cycle sendiri tidak dapat diperpanjang dengan jalan inovasi serta repositioning. Terdapat beberapa perusahaan yang dapat memperpanjang umur dari PLC mereka, sehingga penjualan produk tidak akan mengalami yang namanya penurunan, akan tetapi malah akan terus meningkat. Kita dapat mengambil contoh klasik yang dapat kita lihat dari keberhasilan yang diperoleh dari perusahaan nilon yang dapat memperpanjang PLC produknya. Contoh lainnya yaitu sabun deterjen Rinso
yang dapat mengembangkan produk baru dan memperkenalkan produk barunya tersebut seperti Rinso baru, Rinso Ultra, dan produk lainnya. Next, saya akan menjelaskan mengenai strategi produk life cycle. Menurut Kotler tahun 1997, dalam keempat tahap dari analisa siklus hidup produk atau produk life cycle ini memiliki beberapa strategi, yaitu yang pertama dari tahap perkenalan atau introduction. Terdapat 4 strategi. Strategi yang pertama, strategi peluncuran cepat. Peluncuran produk baru. Strategi ini merupakan peluncuran produk baru pada harga tinggi dengan tingkat promosi yang tinggi. Perusahaan berusaha menetapkan harga tinggi untuk memperoleh keuntungan yang mana akan digunakan untuk menutup biaya pengeluaran dari pemasaran. Yang kedua yaitu strategi peluncuran lambat. Strategi ini merupakan peluncuran produk baru dengan harga tinggi dan sedikit promosi. Harga tinggi untuk memperoleh keuntungan, sedangkan sedikit promosi untuk menekan biaya pemasaran. Yang ketiga yaitu strategi penetrasi cepat. Strategi ini merupakan peluncuran produk baru pada harga yang rendah dengan biaya promosi yang besar. Strategi ini menjanjikan penetrasi pasar yang paling cepat dan pangsa pasar yang paling besar. Dan strategi yang keempat yaitu strategi penetrasi lambat. Strategi ini merupakan peluncuran produk baru dengan tingkat promosi yang rendah dan harga rendah. Harga rendah ini dapat mendorong penerimaan produk yang cepat dan biaya promosi yang rendah. Tahap kedua yaitu tahap pertumbuhan. Selama tahap pertumbuhan ini, perusahaan menggunakan beberapa strategi untuk mempertahankan pertumbuhan pasar yang pesat selama mungkin dengan cara satu yaitu meningkatkan kualitas produk serta menambahkan keistimewaan pada produk. Yang kedua, perusahaan menambahkan model-model yang baru untuk produk-produknya serta melindungi produk utama. Kemudian perusahaan memasuki segmen pasar baru. Kemudian perusahaan meningkatkan cakupan distribusinya untuk memasuki saluran distribusi yang baru. Yakni tahap kedewasaan. Dalam tahap ini, jika sebuah produk mulai mengalami penurunan, maka perusahaan harus mulai memikirkan cara-cara yang baru untuk kembali menaikkan minat konsumen. Kemudian terdapat 3 cara yang bermanfaat yang dapat mengubah jumlah pemakaian terhadap suatu merek, yaitu 1. Modifikasi pasar. Dengan konsep ini bisa menarik perhatian orang, bukan cuma pemakai, memasuki segmen baru, merebut pelanggan dari pesaing. Kemudian memodifikasi produk, dalam hal ini meningkatkan volume penjualan dengan cara memodifikasi karakteristik perusahaan dan produk melalui peningkatan mutu produk, peningkatan ciri-ciri, dan fitur-fitur produk. Kemudian yang ketiga, modifikasi bauran pasar, yaitu dengan diskon harga, distribusi iklan, sales, dan juga penjualan. Yang keempat yaitu tahap penurunan. Strategi yang dapat dilakukan di dalam ini diantaranya yaitu mengubah produk atau mencari penggunaan atau manfaat baru pada produk. Kemudian yang kedua mencari pasar baru. Yang ketiga harvesting strategi untuk mewujudkan pengembalian uang tunai secara tepat. Dan yang terakhir meninggalkan bisnis tersebut dan menjual aset perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.